diharuskan untuk bootcamp karena saya cukup bersyukur saya udah melalui bootcamp 2 kali dan bersama dengan Mas Benny Armori juga kebetulan di film yang berbeda, dan saya agak punya ketakutan ketika saya menjalani bootcamp di sini. Saya terlalu taktikal, padahal karakter Arok ini seharusnya bebas gitu dan meninggalkan ya, ditambah saya juga males juga sih suruh lagi gitu kan, apel udah pernah soalnya kan kayak di mall belum ya benar dan yang tadi saya bilang, saya jadi orang yang sangat manipulatif banget gitu di film ini, sampai hampir seluruh kru saya bohongin, saya tindik tiba-tiba Angga sampai marah banget sama saya. Belum pernah dia marah, dia bilang baik lu jangan marah pusing. Dan sampai orang make-upin saya pura-pura nangis karena saya bilang saya baru tindik, udah keburu diambil adegannya yang saya belum tindik. Tapi sebenarnya kenapa saya pakai tindikan, karena nama Ismail, kalau Ismail namanya anak Nabi Ibrahim yang disembelih, dan sebenarnya yang menandakan sapi pekerja atau enggak itu kan ada di hidungnya, kerbau dan sapi. Jadi saya mencoba untuk pendekatan itu yang saya coba beri di partner yang menyenangkan, supportif banget, dan kerjasamanya seru. Jadi pertama kali saya nonton film ini pas di Jav kemarin, selesai nonton orang pertama yang saya WhatsApp itu Rio. Saya bilang saya bangga banget ada di proyek ini dan sudah dalam satu frame dan kolaborasi bersama Rio Arok Dewa. Sama lagu. Tapi banyak kejadian lucunya sebenarnya bro. Jadi adegan final fight itu 3 hari nih. Iya. Nah di hari kedua tuh gue emang agak kurang makan, terus merasa lemes. Ada salah satu tim yang bilang udah minum cola aja. Ini nggak nyebut brand ya, cola. Sebenarnya kok manis, jadi energi. Tiba-tiba efek timbul gitu isi, nggak bisa lanjutin, akhirnya bungkus sakit, baru besoknya bisa lanjutin. Terus sebenarnya juga mungkin sebelumnya Angga nyaranin ada satu adegan yang baik, udah lo sorry kalau gue yo biasanya MC baik yo lo pakai selang aja, Angga gue bisa. Mungkin salah satunya juga dari itu kena benturan, terus akhirnya besoknya ada adegan lanjut terakhir ya, bisa lanjutin, dan ada adegan yang bisa memilih pakai stang atau saya sendiri. Enggak, saya nggak mau lagi deh udah. Dia belum. Buat saya pribadi ini beyond expected, karena buat saya pribadi kalau pertama kali dapetin skripnya dan baca itu rasanya kayak utopia banget gitu. Ini gimana cara bikin delivery, gimana cara mengeksekusi sebuah ide dan gagasan yang besar, yang abstrak jadi sesuatu yang konkret. Nah ternyata di sinema sama Angga sama Tovan itu udah tahu sistemnya sama skemanya gimana ngebuat sesuatu yang jelimet gitu jadi bisa tereksekusi dengan baik. Salah satu dengan banyak workshop, fighting workshop, bootcamp workshop, drifting dan lain-lain. Workshop fighting seru banget sih, itu juga ngafalin gerakan, terus kita nyari-nyari momen, nyari-nyari sela nafas ya. Ada cedera nggak sih kali kok? Sorry? Karena kepotong bulan puasa. Ya kan, persiapannya sih 2-3 bulan, 2 bulan. Untuk fighting Koreanya 2 bulan. Sebagai itu berbicara dengan studio gitu ya. Apakah yang Gue juga, dan itu berjuang mengucapkan apa sih kayak kita tidur bareng. Nggak, sebenarnya dijajal tuh udah kan kita jalan jauh dan cuman nggak banyak di sini. Itu lanjutannya dipukul di Inggris, lanjut ke sini. Ada cedera Mas Bimo selama syuting sendiri? Sorry, cedera. Selama syuting sama sekali nggak ada cedera. Karena emang, nah ini dia yang ngebuat, salah satu yang ngebuat kemewahan buat saya adalah ketika film ini ngeklaim film ini adalah film action terbesar
yang membuat saya ngerasa besar bukan hanya dari skala produksinya, tapi juga kemewahan dari gimana cara mengelola talenta-talentanya dan juga gimana berinvestasi dengan waktu dan juga sistem keselamatan. Karena itu yang ngebuat kami sebagai pemain ngerasa bahwa setiap scene yang terlihat bahaya, terlihat menegangkan, tapi sebenarnya ketika dijalanin itu udah fun banget, extremely fun. Jadi kalaupun lagi syuting action, tembak-tembakan segala macam itu udah dijaga line of fire-nya, pelurunya, terus ada tim armory-nya juga detail banget. Misalnya ya, satu scene misalnya, Emil 3 peluru siap ditembak gitu. Paham semuanya? Paham. Jadi udah tahu ada 3 peluru yang akan ditembakkan dan line of fire-nya udah dijaga. Jadi hal-hal detail kecil kayak matrix yang mungkin kayak bisa terlupakan, tapi di sini tuh enggak. Sampai detail terkecil tuh udah diperhatiin sama tim safety. Jadi nggak ada celah. Ya itu mungkin karena berbulan-bulan pelajari karakter itu hidup di dalam juga, terus untungnya ya ada proses bersama pas-pasan. Jadi kita bisa juga pelajari masuk dan keluar dari bahkan belum juga pernah keluar dari karakter agak susah. Nah, tapi di sini didampingi lah, tapi didampingi dengan apa ya, mungkin klise itu kata-katanya metodenya operasi itu benar-benar ngejagain banget untuk setiap pemain. Dengan beberapa karakter itu keluarga lagi seperti apa? Bisa ke bawah nggak sih karakter itu? Ketemu anak saya Jadi kayak aneh nggak sih dia kalau kayak itu juga tuh panjang tuh bau banget. Kalau gue bosan Itu memang yang panjang sejarah gue tuh paling panjang. Itu dari pertama kali Angga nyeritain dia approach tuh di awal tahun baru. Berarti itu permintaan dari Mas Angga sendiri ya? Atau memang inisiatif dari Oh enggak, itu makanya jadi tengah-tengah syuting tiba-tiba gue pasang itu baru pikiran soalnya kan karena itu kan selalu berproses ya, nyari pembenaran nih. Terus akhirnya jadi bikin kondisi. Terus setelah kondisi selesai gue jujur ke semua sama sorry kalau gue makanya. tapi akhirnya masih banget ya dari Udah juga lah. siapa yang mungkin agak-agak signifikan banget selain dari sebenarnya kalau menurut saya perspektif soal signifikansi atau enggak itu kan bukan hanya di luar dari faktor eksternal aja, bukan hanya dari looks-nya aja, tapi dari detail terkecil. Misalnya jalan saya sehari-hari nyeret, itu di scene jalannya harus penuh dengan ketegangan, matanya harus penuh dengan kewaspadaan. Begitu juga dengan karakter Karin, sehari-hari kan dia ngomong nggak siapa nggak tegas gitu, tapi dia bawa itu dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan Oscar, William, peran sama Chico sama Ardito, Utesya, gila pasang muka yang kayak tetap Dia jadi mewakilin masyarakat ini ya, masyarakat yang awam itu yang juga terjebak dalam situasi itu. Oke, jadi sebenarnya perubahan signifikannya nggak harus bukan hanya looks aja, tapi banyak. terima kasih. Ya lagi seru nih. Satu pertanyaan terakhir ya. Saya bersyukur ya wishlist nggak tahu karena kan nggak pernah kebayang, tapi pasti bersyukur aja bisa kita sampai. Kalau aku pengen banget jadi pribadi yang helpful, useful, dan kalau bisa kita sama-sama bikin sebuah sistem untuk membuka kesempatan aktor-aktor di daerah untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan aktor-aktor yang ada di kota besar, karena banyak banget talenta di Indonesia yang harus mendapatkan kesempatan yang sama. Semoga itu. Oke, terima kasih. Oke ya, terima kasih ya.